64 tol Parung Kuda. Bahkan sebuah mobil yang terperosok ke dalam longsor terus-menerus merosot dan nyaris tertimbun tanah. 3 orang korban sempat terjebak di longsoran. Korban ditemukan 500 meter dari mobilnya terperosok dan diselamatkan segera dilarikan ke rumah sakit. Hingga Kamis siang, pergerakan tanah masih terjadi di lokasi kejadian. 4 unit alat berat yang diterjunkan untuk memperbaiki longsoran terpaksa berhenti karena dikhawatirkan kembali terjadi longsoran. Minibus yang tadinya terlihat jelas kini nyaris tertimbun tanah. Iya, bergeser ke bawah. Terus yang pertama mah di tengah-tengah. Terus yang barusan lihat lagi udah ada di bawah mobil. Iya, kedengar minta tolong di bawah. Kedengar minta tolong. Terus langsung ditolong sama Kang. Iya. Digendong atau di gimana Kang evakuasinya? Kan orang gemuk tuh. Itu aja nyuruh ada yang petugas jalan tol ini. Arus lalu lintas dari Jakarta menuju Sukabumi dialihkan ke pintu tol Cigombong. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Selamat sore menjelang malam pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Fani Imaniar. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi mengenai Kejagung Republik Indonesia yang memeriksa aktris Sandra Dewi sebagai saksi terkait kasus korupsi PT Timah yang menyeret nama suaminya Harvey Muiz. Hadir sejak pukul 9 pagi hari ini, Sandra Dewi menjalani pemeriksaan selama 5 jam. Sandra Dewi memenuhi panggilan Kejagung RI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi yang melibatkan suaminya Harvey Muiz. Hadir sejak pukul 9 pagi, Sandra Dewi didampingi oleh 2 orang kuasa hukumnya. Pemeriksaan dilakukan untuk memilah keterkaitan rekening yang telah diblokir oleh Kejagung beberapa waktu lalu. Ya, hari ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempo hari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara HM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan, hanya sekedar untuk memilah dan memilih saja ya. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Helena Lim dan Harvey Muiz sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk. Harvey Muiz dan Helena Lim merupakan 2 dari total 16 orang tersangka yang sudah ditetapkan Kejagung RI. Dari Jakarta, Wenda Nura, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah menetapkan 16 orang tersangka kasus dugaan korupsi tambang timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Selain Harvey Muiz dan Crazy Rich Pig Helena Lim, para tersangka merupakan pengusaha dan petinggi perusahaan tambang swasta. Penyidikan dugaan korupsi tambang timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah dan menyeret belasan pengusaha dalam jerat korupsi menunjukkan betapa menggiurkannya bisnis timah ilegal. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka. Harvey Muiz, suami aktris Sandra Dewi, merupakan tersangka ke-16. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim lebih dulu ditetapkan tersangka dan ditahan Kejagung. Pada 16 Februari lalu, Jamdipsus Kejagung menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Mohtar Riza Fahlevi, Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Emil M. Rinda, Direktur Keuangan PT Timah, pengusaha tambang di Pangkalan MB Gunawan dan Suwito Gunawan, serta Direktur Utama CV VIP berinisial Hasan Cihi. Tersangka lainnya adalah Direktur Operasional PT Timah Alwin Albar, serta pihak swasta lainnya yakni Kwang Yung, Robert Indarto, Tamron alias Aon, Ahmad Albani, Suparta, Reza Ardiansyah, Rosalina, dan Tony Tamsil. Kejagung masih terus menelusuri aset 16 tersangka. Akibat korupsi tersebut,
nilai kerugian negara mencapai 27 triliun rupiah. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ketua MK Soehartoyo menyentil ahli dari kubu Prabowo Gibran, Margarito Kamis, yang hanya ngegas untuk menjawab pertanyaan yang ia kuasai saja. Pernyataan Ketua MK ini pun juga mengundang gelak tawa. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Arsul Sani belum jawab berkaitan dengan konsistensi ahli. Oh iya. Ya, penting saya kira untuk dijawab itu. Sudah tadi. Kan tadi jawab oleh jawab oleh Prof. Sali tadi itu. Saya punya Yang Mulia. Yang dari pemohon 2 yang kedua tadi. Coba diulang lagi supaya cepat, singkat saja. Ya, adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu. Tidak, saya tidak menganggap ada kekosongan hukum. Sama sekali tidak menganggap ada kekosongan hukum. Baik, karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin melipir-melipir ditinggal itu. Nah, yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu. Ah, ini Pak Toyo juga ini. Ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3. Oke. Sekarang tadi panggil saya tidur di luar sana. Waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi. Baik. Tapi yang paling penting Pak Margarito, bahwa putusan MK itu satu kesatuan antara pertimbangan dengan amar. Itu supaya publik tahu. Tidak ada lagi waktu untuk membantah itu. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo mempertanyakan kurangnya kelengkapan formalitas Edi Hiaris saat hadir di sidang MK. Dan tidak hanya itu, kuasa hukum Bambang Wijayanto juga keberatan dan mengundurkan diri atau walk out saat Edi Hiaris hadir memaparkan keterangannya dalam sidang MK hari ini. Waktunya untuk paparan bisa 15 menit, nanti dilanjutkan tanya jawab 10 menit. Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Haris akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih. Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, para kuasa hukum paslon 01 dan paslon 03. Pak Edi, ini Prof, izin dari kampusnya belum ada ya? Kami tidak mengajukan izin, jadi memang langsung ke sini. Surat tugas kalau ingin ya sudah, nanti keterangannya kami yang menilai karena ini bagian dari kelengkapan formal. Baik. Tim hukum Prabowo Gibran kembali mengatakan penjelasan tim hukum Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berisi asumsi. Oto Hasibuan menilai keterangan ahli di persidangan juga membantah bahwa penunjukan penjabat daerah yang dituduhkan untuk memenangkan Gibran pun tidak terbukti. Selama ini kan dinarasikan ya bahwa adanya PJ penjabat ya yang ditunjuk menjadi kepala daerah di daerah ini dinarasikan oleh pihak pemohon seakan-akan itu adalah suatu upaya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo Gibran. Tetapi ternyata asumsi-asumsi yang mereka buat itu tadi terpatahkan. Kenapa? Terbukti ahli menerangkan bahwa di Aceh itu ternyata baru kita tahu juga
penjabat-penjabat itu, PJ itu paling banyak di Aceh. 23 dari 24 jumlah PJ, ya, penjabatnya. Ternyata 02 kalah di sana. Ya kan? Demikian juga di Bengkulu. Paling banyak itu PJ di sana. Ya. Kemudian juga di Sumatera Barat gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa tuduhan mereka itu tidak benar, patah gitu loh. Jadi hanya asumsi-asumsi saja. Narasi-narasi kecurigaan, oh kami ini kalah karena Pak Presiden nunjuk pejabatnya di sana. Tapi ternyata terbukti seperti itu, tidak ada. Dan kemudian juga di luar negeri juga nggak ada pejabat ya. Di luar negeri juga nggak ada pejabat, nggak ada PJ gitu kan. Ya, nggak ada bansos, nggak ada PJ, ya tetap aja juga menang 02-nya gitu loh. Jadi ini ya kita pikir ya yang harus kita pahami, jangan sampai ada lagi narasi-narasi yang menyudutkan Pak Presiden ya tentang adanya PJ, ada bansos. Nah soal bansos mungkin besok akan lebih jelas dan PJ juga nggak akan jelas. Nanti akan dijelas sesi 2. Kita akan jelaskan lagi. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menyatakan proses pemilu tidak bisa dipisahkan dari pra-pencoblosan, pencoblosan, dan pasca pencoblosan. Jika proses tersebut tidak dilakukan, akan membuat kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi sempit dalam persidangan sengketa Pilpres 2024. Nah, dari beberapa hari sidang, satu isu yang paling menonjol ke depan adalah kewenangan MK dalam menangani sengketa Pilpres. Kutubnya ada 2. Kutub pertama selalu fokus pada kewenangan MK yang sempit dalam konteks penghitungan suara, perbedaan perolehan penghitungan suara. Nah, kami menolak ya argumentasi itu. Kenapa? Karena proses Pilpres, pemilu itu tidak bisa dipisahkan dari proses pra-pencoblosan, ya, pencoblosan dan pasca pencoblosan. Oleh sebab itu, kami meminta Mahkamah Konstitusi melihat itu secara holistik. Dan kedua, ada persepsi yang sempit, yang salah kaprah bahwa persoalan TSM itu tidak ditangani oleh MK. Dia ditangani oleh Bawaslu. Ini juga salah kaprah. Kami tetap melihat bahwa persoalan TSM itu merupakan bagian dari kewenangan MK. Kalau kita membaca pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kita mesti kembali ke sana sebagai hukum dasar kita. Nah, saudara-saudara, ya, dalam konteks ini tadi ada ahli yang menjelaskan dan memaksakan ya, proses pembuktian pidana dalam proses pembuktian sengketa Pilpres. Menurut saya itu persepsi dan imposisi pemaksaan yang keliru, yang salah ya. Dan ini diakui sebetulnya juga oleh Ketua Majelis. Karena Ketua Majelis sudah mengatakan bahwa ya tidak mungkin ya imposisi pembuktian pidana itu dilakukan dalam proses sengketa Pilpres ini. Kalau menerapkan asas pembuktian pidana yang beyond any reasonable doubt, tidak mungkin bisa terbukti. Tapi keadilan konstitusional itu mesti dicapai. Kita mesti peroleh itu keadilan substansial dan keadilan konstitusional itu. Dan itu tidak mungkin hanya dengan pembuktian pidana yang satu pihak ya, yang one sided, yang diimpose. Oleh sebab itu tadi perdebatannya cukup tajam dan menurut saya Saudara Edi ya, harus melihat secara lebih global ya apa yang terjadi dalam Pilpres yang kita hadapi ini. Tadi dia mengutip buku How Democracy Die. Ya, itu buku yang bagus. Bagaimana demokrasi mati sudah. Nah, demokrasi mati itu tidak semata-mata oleh penguasa otoriter. Demokrasi mati itu dilakukan dalam banyak negara oleh penguasa yang dipilih secara demokratis. Nah, bagaimana demokrasi dibajak untuk membunuh demokrasi? Nah, kalau Mahkamah Konstitusi tidak diberikan kewenangan untuk mengadili dan memeriksa pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan dan kejahatan-kejahatan demokrasi yang terjadi, meski itu dilakukan oleh pemerintahan yang terpilih, kita tidak akan maju-maju. Kita bukan saja akan berjalan di tempat, tapi kita
Tim hukum Timnas Amin, Refli Harun menyatakan semua ahli yang diajukan paslon 2 rontok di persidangan. Hal ini terlihat dari jawaban hakim yang meminta kualitas pembuktian bukan hanya dari kuantitas. Jadi kawan-kawan semua, hari ini saya bahagia lagi ya. Disodorkan oleh paslon 02, 6 ahli rontok semua. Terutama ahli 1, ahli 2, ahli 3, ahli 4. Dan ahli 5 juga sebenarnya. Karena semua ahli ini mendalilkan bahwa MK itu hanya hitung-hitungan. Kan begitu ya? Ahli Asrun begitu bilangnya. Kemudian ahli Khair Ramadan juga bilang begitu. Ahli siapa lagi? Margarito Kamis, walaupun hari Kamis tetap bilang begitu. Kemudian ahli Amiduddin Ilmar ngomong begitu, dan Edi Hiari to some extent ngomong begitu juga dalam perspektif pidana. Yang terakhir memang tidak bicara begitu karena dia pemerintahan, ahli administrasi. Apa yang bisa teman-teman lihat? Itu udah tertolak oleh pernyataan hakim MK sendiri di persidangan, ya. Prof. Saldi mengatakan, coba lihat itu kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Selesai sudah. Yang kedua adalah, ternyata selama ini dalam sengketa Pilpres, MK itu tidak pernah mengabaikan yang kualitatif. Tidak pernah. Baik pada putusan pertama 2004 maupun putusan terakhir 2019. Soalnya belum meyakinkan untuk dimenangkan. Jadi pada 2004 hal kualitatif itu sudah dijawab oleh MK. Jadi MK tidak terhalang untuk menyidangkan hal-hal yang sifatnya kualitatif kalau itu berkaitan dengan prinsip-prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Pada 2019 MK menjawab komplain tentang Ma'ruf Amin yang sifatnya kualitatif. Makanya saya katakan dari 6 ahli ini sia-sia. Mudah-mudahan 6 ahli itu tidak dimarahi oleh paslon.